Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa lagi dengan saya. Dan pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Baiklah teman-teman, tadi sore ada yang telepon sahabat saya bahwasanya sahabat saya ini konon dikejar-kejar bank ya, terkait dengan kredit atau utangnya yang macet. Dan pada akhirnya saya akan coba membahas terkait dengan dunia perbankan atau soal perkreditan. Mohon izin kepada para senior, para suhu, para ahli hukum, sedikit saya akan bercerita tentang undang-undang perbankan. Baik teman-teman, tapi jangan lupa sebelum melanjutkan pembahasan ini, alangkah lebih baiknya ketika teman-teman memberikan like, komen, dan subscribe dulu. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi pengalaman untuk Anda semua. Baik teman-teman, sudah bukan hal yang aneh bahwa kehidupan kita sehari-hari ini berkaitan dengan ekonomi. Nah, ketika berbicara soal ekonomi, maka tentu kita akan berbicara soal uang. Dan ketika kita berbicara soal uang, adanya uang itu yang paling banyak adalah di bank ya teman-teman. Jadi uang itu yang paling banyak terkumpul hanya di bank. Kalau di rumah atau di masing-masing perorangan itu sedikit jumlahnya teman-teman. Yang banyak itu di bank. Dan sudah hal yang lazim kita dengar bahwa berbicara bank, kita juga erat kaitannya dengan dunia kredit. Nah, maka di sini saya akan coba mengulas tentang perbankan dan dunia perkreditan ya teman-teman. Nah, sesuai dengan tadi sahabat saya yang nelpon bahwa dirinya dikejar-kejar oleh piutang atau kredit bank yang macet. Jadi begini teman-teman, terkait dengan kredit ya, atau cicilan ke bank, di awal biasanya para nasabah itu mengajukan permohonan ke bank dengan tujuan adalah pinjaman. Dan biasanya pihak bank akan merekomendasi dan mengabulkan pengajuan kredit ketika itu sudah melewati beberapa persyaratan, dan di antaranya adalah jaminan, baik itu tanah, rumah, kendaraan, dan aset-aset lainnya yang bisa menjadi persyaratan untuk jaminan di bank. Nah, maka beberapa persyaratan yang diperjanjikan itu biasanya
pihak bank dengan pihak nasabah itu bersepakat dan semua akan ditandatangani di atas materai. Persoalannya teman-teman, hutang adalah tetap hutang. Apapun itu alasannya, hutang tetap harus dibayar. Maka pada pembahasan saya kali ini, saya tidak akan atau tidak bermaksud untuk menjatuhkan salah satu pihak, baik itu pihak bank ataupun pihak nasabah. Hanya saja saya akan membahas ini sesuai dengan prosedur atau aturan hukum yang ada. Begini teman-teman, ketika sudah disepakati dan dikabulkan pengajuan kreditnya, nah maka berbagai macam usaha atau kegiatan dilakukan oleh seseorang nasabah atau yang dikenal dengan debitur. Nah, maka tidak semua usaha yang digelutinya atau uang yang dihasilkan itu bisa menghasilkan. Ada banyak cerita yang sering kita dengar bahwa uang dari bank yang tenornya atau masa cicilannya 2 atau 4 tahun, ini dalam 5 bulan saja sudah macet. Ya. Jadi ini hal yang lazim kita dengar di masyarakat. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanan kreditnya nasabah mengalami wan prestasi atau dalam bahasa sederhananya kita sebut dengan ingkar janji. Karena dalam perjanjian perkreditan itu biasanya kebanyakan cicilan itu diwajibkan untuk setiap bulan. Tetapi ada juga ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh pihak bank dan juga nasabahnya. Ada yang setiap bayar itu per 6 bulan atau juga ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, ketika pihak nasabah atau debitur mengalami wan prestasi atau ingkar janji, ya, maka cicilan tidak lagi berjalan seperti biasanya, maka pihak bank akan memberlakukan 3 hal, teman-teman. Nah, pihak bank akan melakukan 3 hal. Hal yang pertama, pihak bank akan memberitahukan keterlambatan pembayaran. Ini biasanya dilakukan baik itu petugasnya datang ke rumah atau juga via telepon, ya. Pihak bank akan memberitahukan keterlambatan pembayaran, ya. Dan itu biasanya dilakukan pada jam kerja, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pihak bank akan mengirimkan surat peringatan, ya, atau yang disebut SP. Nah, ini adalah surat peringatan. Hal yang kedua, pihak bank akan mengirimkan surat peringatan. Nah, berapa kali teman-teman surat peringatan itu? Nah,
Biasanya petugas datang dengan membawa surat peringatan dari bank itu disertai dengan mediasi atau musyawarah, ya teman-teman. Nah, musyawarah yang ditempuh adalah biasanya nasabah akan ditanya soal kemampuan pembayaran. Ya. Contoh, yang tadinya pembayaran itu setiap bulan adalah 2.500.000. Nah, ini dalam surat peringatan pertama biasanya petugas bank akan menanyakan kesanggupan pembayaran tersebut. Dan kalau tidak sanggup, maka bisa dilakukan musyawarah secara mufakat antara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dengan pihak nasabah. Hal yang ketiga, pihak bank akan melakukan penyitaan atas jaminan karena kredit macet. Nah, ya. Jadi yang ketiga, pihak bank akan menyita jaminan karena kreditnya macet. Nah, 3 hal ini yang akan coba kita bahas satu per satu, teman-teman. Nah, jadi dalam rangka one prestasi tadi, ya, atau ingkar janji, nah, ini bisa saja dilakukan oleh pengusaha besar, bukan hanya masyarakat kecil atau menengah ke bawah, ya, tetapi pengusaha besar juga bisa terjadi hal seperti ini. Kenapa? Karena namanya usaha bisa saja bangkrut, karena usaha bisa saja merugi, gitu. Maka pengusaha besar pun bisa terjadi yang namanya one prestasi, itu, dan kreditnya macet. Nah, dan ini sudah sering kita dengar di masyarakat Indonesia. Yang kedua soal peringatannya. Surat peringatan ini pihak bank bertujuan untuk mengingatkan nasabahnya atau debitur tadi, ya, soal tanggung jawabnya atas kredit yang di awal diajukan. Nah, biasanya begitu, teman-teman. Nah, maka petugas akan datang mendiskusikan soal kemampuan bayar. Ini dilakukan atas dasar kesepakatan. Tadi disinggung di awal, saya katakan bahwa yang tadinya cicilan 2,5 juta misalkan. Nah, ketika ditanya kesanggupannya berapa per bulan, nasabah hanya menyanggupi katakanlah 2 juta atau 1,5 juta. Nah, ini bisa saja dilakukan karena pihak bank pun ini bukan monster. Pihak bank pun ini bukan penjajah, gitu ya. Nah, maka pihak bank punya kebijakan soal kemampuan bayar nasabahnya, ya. Nah, pada surat peringatan pertama itu biasanya sudah dicatat di dalam buku harian bank, ya, bahwa kreditnya ini katakanlah disangsikan untuk pembayarannya. Nah, pada peringatan yang kedua, begitu juga sama, ya. Ketika peringatan ke-1 sudah tidak bisa dilakukan atau kesanggupan nasabah memang tidak ada, maka di dalam surat peringatan yang kedua itu pun sama, akan dilakukan musyawarah. Nah, biasanya musyawarah yang kedua itu juga sama. Berapa nasabah punya kesanggupan. Nah, dan sampai peringatan yang ketiga. Gitu. Dan di peringatan yang ketiga ini, maka status nasabah gitu atau status debitur biasanya di dalam perbankan yang masuk di input ke BI itu adalah dicoret dengan
daftar hitam atau sering kita sebut blacklist ya. Jadi nama kita dalam pengajuan manapun tidak bisa Bank Indonesia merekomendasi atau mengabulkan pinjaman kita. Gitu. Ini karena nama kita sudah blacklist, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya apa, teman-teman? Bahwa hal yang ketiga tadi disebutkan, bank akan menyita jaminan karena kredit macet. Nah, ini lebih penting, teman-teman, untuk diketahui. Bahwasanya untuk menyita aset atau jaminan yang pertama kita jaminkan ke bank atau yang lebih disebut dengan jaminan fidusia. Nah, ini tidak bisa sewenang-wenang. Nah, ada yang mengatur, teman-teman. Apa yang mengaturnya? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 gitu, mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Di situ disebutkan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, ini mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 ya. Bahwa bank adalah sebuah badan keuangan ya, yang menghimpun dana dari masyarakat ya, dalam bentuk simpanan dan dikeluarkan untuk masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, dan apa tujuannya? Adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, ini misi bank adalah ya, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi simpan pinjam itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan penyitaan. Biasanya sebelum dilakukan penyitaan oleh pihak bank, ini seringkali kita lihat adanya plang, ya, bahwa dalam plang tersebut biasanya rumah ini dalam pengawasan pihak bank. Nah, apakah plang tersebut dibolehkan secara hukum? Ini pertanyaan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, plang yang dimaksud ditempelkan di dalam jaminan fidusia tadi, ini oleh undang-undang dibolehkan. Merujuk kemana, teman-teman? Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 bahwa pihak bank boleh memberi plang kepada rumah atau tanah yang dijaminkan kepada pihak bank. Boleh. Apa tujuannya, teman-teman? Pihak bank memberikan plang atau pengawasan terhadap rumah yang dijaminkan tersebut, ini bertujuan agar pihak nasabah tidak bebas menjual atau menggadaikan rumah yang sedang dalam jaminan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah agar nasabah atau debitur ini tidak menjual atau menggadaikan rumah atau aset lainnya yang sedang dalam jaminan. Nah, tetapi
mesti diingat nih teman-teman, bahwa pihak bank pun tidak bisa sewenang-wenang menyita tanpa persetujuan pihak debitur. Itu teman-teman. Salah satu contoh, misalkan yang punya rumah, kalaupun rumah itu sedang dijaminkan, tidak semena-mena atau sewenang-wenang pihak bank masuk ke dalam rumah, merusak properti, apalagi menjual langsung tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kalaupun rumah itu sedang dijaminkan dan kreditnya macet. Ini teman-teman. Karena ketika pihak bank menyita rumah tanpa sepengetahuan, tanpa kesepakatan pihak nasabah atau debitur tadi, maka pihak nasabah berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Kenapa teman-teman? Karena hutang piutang ini adalah ranahnya perdata. Nah, kemudian apa teman-teman? Ini yang perlu diketahui juga teman-teman. Pihak nasabah pun bisa melaporkan ini ke polisi ya. Ketika pihak bank menyita rumah tanpa kesepakatan, ya, merusak properti tanpa diketahui pemilik rumah. Nah, ini bisa dilaporkan. Kenapa? Karena ini melanggar pasal 368. Apa itu 368? Soal perampasan, teman-teman ya. Jadi 368 ini adalah perampasan yang diancam pidana 9 tahun. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman juga mesti tahu, jangan gara-gara diancam oleh bank rumah ini disegel dan mau disita ya, karena panik tiba-tiba bunuh diri. Nah, ini jangan teman-teman. Jangan ya. Masih banyak konsultan hukum yang bisa teman-teman tanya gitu mengenai hutang piutang gitu. Karena ini ranahnya perdata gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana baiknya nih teman-teman ketika terjadi sengketa hutang piutang. Nah, ini teman-teman, setelah mediasi 1, 2, 3 kali tidak bisa ditempuh ya, atau tidak bisa dilaksanakan, maka jalan terakhirnya adalah pihak debitur dengan kreditur atau pihak nasabah dengan pihak bank sama-sama datang ke notaris untuk membuat sebuah perjanjian soal lelang jaminan. Nah, ini teman-teman kuncinya. Jadi teman-teman tidak usah panik ketika punya hutang ke bank dan diancam mau disegel, mau disita. Tidak begitu juga. Teman-teman juga punya hak hukum gitu. Ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara satu bisa menggugat secara perdata ke pengadilan, yang kedua bisa melaporkan kepada pihak kepolisian ketika ini teman-teman ingat ya, ketika ya cara mensita jaminan ini tidak sesuai dengan aturan hukumnya. Kalau sudah sesuai dengan aturan hukumnya, teman-teman juga tidak bisa melaporkan pihak bank. Begitu teman-teman. Jadi solusi yang terakhir yang harus dilakukan adalah pihak bank dengan pihak debitur itu membuat sebuah kesepakatan baru, yaitu di notaris, bahwa rumah tersebut akan dilelang bersama. Dengan harga berapa rumah itu? Nah, itu juga harus disepakati antar pihak kreditur dengan debitur.
pihak bank dengan pihak nasabah harus disepakati berapa rumah yang dijaminkan itu akan dilelang. Nah, maka setelah dilelang itu teman-teman, nah, barangkali hutang yang masih tersisa di bank beserta dengan bunganya, kan mungkin saja ya bisa lunas, tetapi ada sisanya dari rumah yang kita lelang tersebut. Begitu teman-teman. Jadi jangan was-was, jangan takut dulu, apalagi sampai nekat bunuh diri karena dikejar-kejar bank. Jangan teman-teman. Alangkah lebih baiknya ketika persoalan itu menimpa teman-teman, saudara teman-teman bisa mencari konsultan hukum atau yang ngerti di bidang keperdataan dan di bidang perbankan. Itu teman-teman. Jadi mungkin itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti, tidak dipahami, ini bagian daripada kekurangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.